Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan pada minggu ini untuk minggu ke-2 di bulan Januari 2023, minggu ketiga ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 20 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini dari tanggal 16 sampai tanggal 20 Januari 2023. Oke, langsung aja kita lihat apa yang terjadi dari minggu lalu dulu ya, sebelum kita bahas apa yang terjadi di minggu sekarang. Jadi di minggu lalu itu kita ada berita yang sangat penting, yaitu dari segi inflasi ya, dari segi inflasi yang ada di Amerika dan juga ada di Australia. Di Australia sendiri di minggu lalu itu mengalami kenaikan tingkat inflasi dari yang sebelumnya itu 6,9 ya. Dari yang sebelumnya 6,9 di sini kemudian naik menjadi 7,3%, which is bad sebenarnya untuk perekonomian karena inflasinya malah naik bukan turun ya. Jadi sikap RBA ataupun Reserve Bank Australia sendiri diperkirakan akan kembali lagi bersikap hawkish sepertinya ya. Biasanya kan pada saat rapat-rapat bank sentral di Australia itu kemarin terakhir pada saat rapat RBA itu, seingat saya itu RBA hanya menaikkan suku bunga 25 basis point untuk saat ini karena guna untuk menahan, dalam artian supaya tidak terlalu perekonomian yang ada di negaranya itu tidak terlalu berdampak sehingga takutnya akan menurunkan nilai ekonomi di negaranya sendiri. Tetapi kenyataannya adalah alih-alih untuk takut dalam ekonominya turun, ternyata itu membuat angka inflasi tahunannya di Australia itu meningkat dari yang 6,9 naik menjadi 7,3%, which is bad. Padahal sebelumnya dari bulan Oktober itu sudah dari November kemarin dari 7,3 turun 6,9 kemudian naik lagi 7,3 ya. Jadi ya sepertinya RBA akan ada rapat lagi mengenai hal ini. Lalu selain dari Australia, dari minggu lalu kita juga lihat angka mengenai data inflasi di Amerika itu sendiri. Ya, seperti yang sudah saya katakan juga di analisa XAU USD harian di hari ini ya, di hari Jumat ya berarti ya. Di hari Jumatnya, lebih tepatnya di hari Kamis, pada saat sebelum berita ini keluar sudah saya kasih tahu bahwa jika angka inflasinya itu keluar, itu kan sudah saya kasih tahu ya di hari Kamis kemarin ya, pada saat XAU USD harian itu sudah saya kasih tahu bahwa ada 3 skenario. Yang pertama, bila angka yang keluar daripada inflasi ini di bawah forecast ya. Jika keluar di bawah forecast hasilnya seperti apa? Dan skenario kedua, jika yang keluar adalah lebih buruk daripada sebelumnya, seperti apa? Dan yang ketiga, misalnya jika seperti forecast dan walaupun di bawah angka sebelumnya, seperti itu. Sudah saya kasih tahu semua. Dan ternyata angka yang keluar di minggu lalu itu untuk di Amerika angka inflasinya sesuai forecast 6,5, dan untuk di inflasi tahunannya memang keluar 6,5%, berarti sudah turun lumayan, walaupun ya setidaknya tidak which is good sebenarnya bagi ekonomi, tetapi itu bad untuk di USD itu sendiri. Karena kalau dilihat para investor, para retail trader dan para spekulan itu sudah mulai beranggapan bahwa inflasi sekarang itu sudah pasti turun secara perlahan-lahan, dan diperkirakan sampai nanti jika angka ini turun seperti ini terus setiap bulannya, maka bisa dipastikan angka inflasi akan turun kembali lagi ke 2% kalau nggak salah itu di bulan Mei.
entah itu Mei atau Juni, itu saya rasa angka inflasi di Amerika itu sudah turun di bawah 2% ataupun sudah mendekati 2%, entah itu di 3% ataupun di angka 2,5%. Tapi itu kita tidak tahu lagi apakah akan ada berita apa selama dari bulan sekarang sampai di pertengahan tahun nanti. Takutnya jika memang ada kenaikan inflasi lagi, maka otomatis the Fed akan ada yang namanya sikap hawkish lagi. Tapi untuk saat ini the Fed dinyatakan bahwa walaupun the Fed bersikeras bahwa dia tidak akan memotong suku bunga di tahun ini, memang benar karena inflasinya kan masih tinggi ya. Tetapi untuk pandangannya sendiri, walaupun mereka bilang mereka akan tetap melawan inflasi dan tetap akan menyeimbangkan harga atau menjaga kestabilan harga, tetapi sikap pernyataan The Fed tersebut ternyata sudah tidak terlalu dilihat sebagai tanda-tanda hawkish. Dalam artian itu dilihat sebagai hanya tanda-tanda untuk meyakinkan para pelaku pasar bahwa The Fed memang serius dalam menangani inflasi. Tapi secara data, angka inflasi yang sudah semakin lama semakin turun di sini itu menunjukkan bahwa The Fed memang berhasil dalam menurunkan suku bunga. Oleh karena itu dengan angka suku bunga yang semakin lama semakin turun, dengan targetnya itu mencapai 2% pada saat di tahun ini, maka bisa dikatakan sikap hawkish The Fed itu perlahan tapi pasti pudar. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan ya. Kita tidak tahu apakah nanti misalnya di bulan Maret, April misalnya malah angka inflasi ini balik lagi naik misalnya seperti itu. Itu kita tidak tahu ya. Yang penting untuk saat ini pandangan daripada pelaku pasar terhadap sikap The Fed itu sudah mulai berubah dari yang sebelumnya full hawkish, sekarang sudah mulai turun. Hawkishnya sudah mulai bisa dikatakan 60-40 atau bisa dibilang 50-50 ya. Ya, 50% hawkish, 50% dovish. Terus untuk di hari Jumat kemarin kita ada berita mengenai GDP di Inggris ya, dan GDP-nya ternyata tidak sampai minus untungnya, tetapi masih di bawah angka sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya itu 0,5 malah turun menjadi 0,1, tapi setidaknya tidak minus ya, tidak seperti di bulan September, Oktober, November kemarin itu 3 kali berturut-turut minus dan itu sudah dikatakan resesi. Dan memang untuk saat ini GDP di Inggris sendiri memang mengalami sedikit masalah ya, karena ya sekali lagi pemerintahannya sendiri masih belum jelas, dalam artian itu BOE belum jelas, Menteri Keuangan juga gitu kan ya. Jadi untuk di Inggris sendiri isu mengenai dampak resesi kayaknya sudah lewat ya. Tapi kita tidak tahu nanti apakah data yang keluar GDP nanti di bulan berikutnya, jika hasilnya minus mungkin akan ada tanda-tanda resesi lagi di Inggris. Oke. Terus yang terakhir kemarin ditutup mengenai tentang consumer sentiment yang dilakukan oleh University of Michigan, yang dimana ternyata untuk segi konsumen sendiri ya, dari segi konsumen sendiri ataupun sentimen konsumen itu ternyata naik dari yang sebelumnya 59,7 menjadi 64,6. Ini menunjukkan bahwa dari segi konsumen itu memandang bahwa untuk saat ini ekonomi yang ada di yang mereka rasakan sebagai konsumen itu ternyata masih bisa ditolerir. Dalam artian itu orang masih akan bisa untuk belanja, bukan untuk full sepenuhnya untuk menabung di Bank Sentral Amerika. Oke, lalu apa yang terjadi di minggu ini untuk saat ini? Well, untuk di minggu ini saya rasa agak sedikit padat, tapi tidak sepadat seluar biasa padat, tapi ya agak padat bisa dibilang seperti itu ya. Untuk hari ini kita di hari Senin ya, untuk hari Senin saat ini kita ada berita mengenai Governor BOE Bailey Speak nanti malam, ini jam 11 malam, mengenai Financial Stability Report before Treasury Select Committee. Ya, berarti akan ada pembacaan laporan mengenai stabilitas finansial yang akan dikemukakan oleh Governor Bailey nanti malam. Ini kayaknya
tidak akan terlalu begitu ngaruh kayaknya ya. Lalu untuk di hari Selasa besok itu kita ada berita mengenai yang pertama mengenai GDP di China ya. Di China kita akan melihat GDP quarter dan year of year-nya. Jadi untuk teman-teman sendiri, kenapa sekarang saya lebih ada dalam artian tuh concern ke China, karena China sendiri sekarang ya, karena itu kan merupakan salah satu negara besar ya kan, yang dimana dampak perekonomiannya dia itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia itu sendiri. Jadi karena saat ini untuk di China sendiri dari segi COVID dulu ya, dari segi COVID itu memang ada kasus baru, tapi untuk segi bordernya itu masih dibuka. Dalam artian perekonomiannya di China itu kemungkinan akan balik lagi. Dan di sini besok pagi kita akan melihat bagaimana data mengenai China dari segi GDP dan juga industrial production. Jadi China di sini memberikan dampak terhadap beberapa mata uang yang ada di Asia. Entah itu di Jepang ya, entah itu di Aussie dan juga di New Zealand itu sendiri. Jadi otomatis China sendiri memiliki dampak yang sangat signifikan juga untuk perekonomian di negara sekitar wilayah Asia. Jadi misalnya itu yen, Aussie dollar dan juga New Zealand dollar biasanya akan berpengaruh terhadap data di negara China itu sendiri. Oke, jadi itu untuk di pagi hari. Lalu di sore harinya kita ada berita mengenai tingkat tingkat pengangguran. Lalu intinya di sini adalah tingkat kayak NFP. Bagi teman-teman yang tahu NFP itu kan di Amerika. Jadi ada NFP-nya versi Inggris ya, itu namanya Climate Change ya di sini. Jadi sama aja itu kayak NFP. Bahasanya seperti ya biar gampang gitu ya. Dan juga ada unemployment rate di Inggris besok. Dan juga akan ada mengenai beberapa hal yang penting juga selain NFP versi Inggris. Di sore harinya kita akan juga melihat mengenai dari segi euro. Kita akan melihat dari negara Jerman dan juga negara Italia untuk angka CPI-nya. Untuk Italia sendiri ternyata CPI-nya itu sudah di atas 11% ya. Dan untuk di Jerman sendiri diperkirakan untuk saat ini karena datanya belum pasti ya, yang sebelumnya 8,6%. Dan di sore harinya cenderung ke malam ya. Di malam hari kita ditutup dengan angka inflasi yang ada di Kanada. Otomatis untuk Kanada sendiri tingkat inflasinya saat ini itu adalah 6,8% dan diperkirakan akan turun menjadi 6,3% pada saat hari Selasa malam. Tapi kita tidak tahu nanti apakah data yang keluar seperti apa, karena kalau dilihat dari Bank of Canada sendiri ya kan, dia sudah suku bunganya kalau nggak salah berapa ya, Bank of Canada suku bunganya 4,25% ya, dan diperkirakan nanti di hari Selasa malam akan ada penurunan suku bunga kayaknya ya. Kayaknya untuk Kanada sendiri sepertinya kalau menurut saya sendiri akan mengikuti jejak daripada Amerika Serikat itu sendiri. Jadi yang keluar nanti malam bisa aja 6,3 kayaknya, atau enggak 6,2 sepertinya. Seperti itu ya. Kayaknya yang keluar nanti sih 6,3 atau 6,2 sepertinya. Kita tidak tahu nanti. Lalu untuk di sini selain itu juga akan ada mengenai New York Empire State Manufacturing Index ya. Kalau kita tahu kan manufacturing PMI di Amerika itu kan masih di bawah 50 ya. Masih di bawah 50, masih kemarin kayaknya itu 48,9 kayaknya, atau 49, itu saya lupa kemarin. Dan otomatis data mengenai Empire State Manufacturing yang ada di sini sepertinya akan masih di angka minus, tapi kayaknya minusnya sudah mulai naik kayaknya ya. Karena di sini diperkirakan dari sebelumnya minus 0,11 naik menjadi minus 0,8, dan saya perkirakan kayaknya ini naik menjadi minus 0,6 atau minus 0,5 kayaknya. Kayaknya sih ya.
Oke, jadi itu tadi di hari Selasa. Lalu di hari Rabu kita pertama-tama akan melihat mengenai data mengenai di suku bunga yang ada di Jepang. Tapi sekali lagi, untuk saat ini di Jepang suku bunga tidak akan berubah, tetap 0,1. Tetapi hati-hati pada saat press conference ya, supaya teman-teman tidak di-prank lagi pada saat berita yen itu keluar ya. Oke. Jadi pada saat press conference itu hati-hati ya. Misalnya pada saat press conference di sini, karena jadwal ini masih tentatif ya. Biasanya sih ini jam 11 siang biasanya ya. Kalau nggak jam 10 sekitaran itu kayaknya, biasanya sih seperti itu. Entah dia jam 11, jam 10 atau nggak jam 2 sepertinya, karena ini kan jam Asia, nggak mungkin dia sore menuju malam sih, nggak mungkin, pasti biasanya pagi biasanya. Perhatikan pada saat press conference. Pada saat press conference, jika ada pembahasan mengenai suku bunga akan berubah lebih cepat daripada target yang ditentukan, dalam artian suku bunga diperkirakan akan ada kenaikan lebih cepat, misalnya seperti itu. Jika ada kata-kata seperti itu aja, ataupun jika ada kata-kata yield daripada di Jepang itu akan dinaikkan guna untuk melawan inflasi dan sebagainya dan apapun itu, jika ada tanda-tanda kenaikan dalam segi yield ataupun dari segi suku bunga, walaupun secara realistiknya untuk saat ini belum naik ya, tapi jika ada rencana di masa yang akan datang itu akan ada kenaikan atau juga di masa yang akan datang itu akan ada percepatan kenaikan suku bunga. Misalnya target suku bunga tidak akan naik sampai di bulan April misalnya, tapi ternyata nanti di bulan Maret ternyata diperkirakan akan naik, maka otomatis yen akan menguat. Maka seluruh mata uang yen per yen dari USD yen sampai di Swiss yen itu akan mengalami drop yang sangat signifikan. Jadi hati-hati pada saat di hari Rabu di mata uang yen. Selain itu juga di sore hari kita akan melihat data mengenai inflasi di Inggris ya. Di Inggris kita akan melihat angka inflasinya diperkirakan sih turun sedikit ya, dari yang sebelumnya 10,7 diperkirakan akan turun menjadi 10,5. Jika nanti yang keluar di sini bisa di bawah 10%, wow, which is good ya. Untuk perekonomian itu sangatlah bagus, tapi untuk per sendiri kayaknya kurang bagus. Tapi itu kita tunggu aja deh kayaknya ya, karena data GDP-nya kemarin kan 0,1 ya, belum sampai minus tapi di bawah 0,5%. Jadi kita tunggu aja angka nanti di inflasi di Inggris ini seperti apa, oke? Dan di hari Rabu kita ditutup dengan data di Amerika Serikat mengenai PPI dan retail sales serta core retail sales, yang dimana di sini sepertinya dari segi retail sales dan core retail sales itu mengalami minus yang sangat signifikan dari segi perkiraan ya. Untuk core retail sales sendiri dari yang sebelumnya minus 0,2 naik menjadi minus 0,5. Untuk dari retail sales sendiri minus 0,6 naik menjadi minus 0,8. Jika nanti jika hari Rabu malam ini keluarnya bad, minus 0,8 atau enggak minus 1% aja data kedua ini ya, data retail sales dan core retail sales misalnya keluar minus 1%, maka otomatis USD akan drop luar biasa. Tapi misalnya jika retail sales dan core retail sales ini berhasil naik di atas minus ya, misalnya angka yang keluar ini misalnya 0% aja ya, 0% ataupun minus 0,1 itu misalnya, which is good ya. Ya berarti angka daripada USD, harga daripada USD kemungkinan akan dikerek naik seperti itu. Oke, itu tadi untuk di hari Rabu. Lalu untuk di hari Kamis kita tidak ada berita yang sangat terlalu wah sih, cuma ada di hari Rabu itu kita ada mengenai di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu kita ada berita mengenai ini kayaknya masih di hari Rabu ya. Ini di hari Rabu. Di hari Rabu di sini ada berita mengenai juga angka inflasi di euro
Tapi euro kan kemarin sudah ada angkanya 9,2 kayaknya Mas. Kayaknya masih akan tetap 9,2. Lalu di hari Kamis kita akan lihat berita mengenai Aussie ya, mengenai data versi NFP-nya ya. Ini saya pakai bahasa NFP ya biar gampang ya. NFP-nya versi Australia, menurut sih ada apa? Unemployment change, lalu juga ada full employment change, juga ada unemployment rate seperti itu ya. Jika nanti pada saat di hari Kamis pagi ini hasilnya positif bagi Aussie, maka kemungkinan Aussie akan menguat juga. Lalu di sore hari menjelang malam hari kita akan ditutup mengenai Philadelphia Fed Manufacturing Index, yang sekali lagi manufacturing di Amerika itu masih di bawah 50, maka otomatis di sini kayaknya manufacturing di Philadelphia itu akan masih minus ya. Tapi kayaknya sih dari segi perkiraan di sini minusnya sudah mulai turun ya. Dari yang sebelumnya minus 13 menjadi minus 11,2. Dan di sini untuk tingkat pengangguran mingguan di sini sedikit aneh karena dari yang sebelumnya tingkat pengangguran mingguan itu semakin lama semakin turun ya. 2 minggu berturut-turut itu 3 minggu ya. 3 minggu berturut-turut itu angka pengangguran mingguan itu turun dari 225, 204. Oke, 204 naik menjadi 205 ya. Maaf. Dan sekarang ternyata diperkirakan naik menjadi 212. Jika yang keluar adalah di atas 212, maka otomatis ya berarti USD akan drop habis-habisan kayaknya. Lalu di hari Jumat kita nggak ada berita yang sangat wah juga sih ya. Di hari Jumat tidak begitu berpengaruh karena kalau dilihat cuma ada di Inggris mengenai retail sales, lalu juga ada di retail sales di Kanada dan existing home sales di Amerika. Jadi untuk di hari Jumat kayaknya nggak terlalu banyak ada berita yang sangat berpengaruh. Jadi untuk di minggu ini untuk saya pribadi teman-teman harap berhati-hati di beberapa pair yang akan saya sebutkan sekarang ya. Jadi untuk di minggu ini harap berhati-hati untuk teman-teman yang trading di Aussie, New Zealand karena ini ada data mengenai China. Lalu di Yen karena akan ada data mengenai mungkin lebih tepatnya akan ada press conference mengenai BOJ. Lalu di Kanada karena akan ada data CPI. Selanjutnya ada di Inggris karena akan ada yang namanya angka inflasi dan juga versi NFP-nya. Lalu yang keenam ada USD juga. Ini USD sebenarnya bisa dibilang kayaknya 80%. Kayak enggak 100% sih, tapi ya 80% oke lah karena data mengenai manufacturing, retail sales itu akan mempengaruhi juga di USD. Dan yang terakhir kayaknya nggak ada sih, udah itu aja kayaknya ya. Berarti hati-hati yang trading di Yen, Aussie, New Zealand, lalu di Kanada, lalu di Inggris dan USD. Berarti ada 6 pair ya. Bukan 6 pair, ada 6 mata uang. Berarti otomatis Aussie, New Zealand, GBP, USD dan Yen. Jadi teman-teman jika ada yang trading di pair tersebut, entah itu pair apapun itu, jika ada pasangannya Aussie, New Zealand, USD, Yen dan Yen, GBP dan Kanada. Maaf ya, berarti ada 7 ya. Coba kita ulang dulu ya. Berarti ada Aussie, Kanada, ya, Aussie, Kanada, Yen, lalu ada USD, ada GBP, ada New Zealand. Oh tetap 6 berarti ya. Berarti di 6 mata uang tersebut harap berhati-hati pada minggu ini. Kalau boleh saya urutkan dari yang paling berdampak, hati-hati di Yen ya. Hati-hati di Yen karena kayaknya press conference di sini akan sedikit luar biasa. Setelah Yen sepertinya data mengenai Inggris ya, karena ada inflasi dan juga ada versi NFP-nya. Setelah Inggris baru akan ada Kanada karena angka inflasi. Setelah Kanada baru di USD karena ada mengenai manufacturing index dan retail sales.
Setelah itu akan diurutkan di Aussie karena ada data mengenai employment rate juga, dan New Zealand karena ada data mengenai China juga. Ya. Jadi itu urutannya dari yang menurut saya yang berdampak sangat luar biasa sampai yang akan tidak terlalu berdampak. Oke, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.